Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana Raperton Kontan di segmen Cici Cuan. Gimana kabarnya Sobat Cuan setelah libur panjang lebaran nih? Marketnya masih dar-der-dor ya, kayak roller coaster. Sebenarnya udah dari sebelum lebaran sih dar-der-dornya ya. Tapi ternyata kondisinya makin parah nih guys, karena di akhir Maret rupiah menutup perdagangan di level 17.000 per dolar AS. Itu tuh angka itu level psikologis yang kayak takut banget loh gitu sampai nyentuh level psikologis baru di 17.000. Nah, itu juga sekaligus jadi yang terburuk sepanjang masa. Kombinasinya nih makin lengkap nih. Pasar sahamnya gonjang-ganjing, sekarang rupiahnya juga ikut melemah. Nah, di video ini gue bakal bahas gimana sih peluang, resiko, dan ada nggak ya strategi-strategi yang benar-benar bisa maksimalin cuan kalian gitu, atau sebaiknya nggak usah investasi di saham aja. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, IHSG itu sebenarnya udah turun lebih dari 20% dari kenaikan tertingginya sepanjang masa all time high di awal tahun 2026. Angka 20%-an ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama krisis beberapa tahun lalu. Artinya tuh ini udah mendekati krisis seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Ini tuh kombinasi antara pelemahan rupiah dan koreksi IHSG itu udah jadi tanda serius kalau misalkan ketidakpastian itu lagi tinggi. Apalagi yang terjadi di Timur Tengah itu berhubungan langsung sama energi nih, terutama minyak. Kalau energi ada krisis, kayak misalkan minyaknya susah, itu merembetnya kemana-mana. Bahkan kehidupan kita sehari-hari itu juga bisa kena. Masalahnya, pelemahan rupiah itu nggak bisa dianggap sepele. Krisis energi juga nggak bisa dianggap sepele. Rupiah melemah, dampaknya kemana-mana. Kalau rupiahnya terus melemah dalam waktu yang lama, bisa aja kinerja emiten ini tertekan, apalagi yang bahan bakunya impor. Kalau mereka ekspor sih masih oke-oke aja ya, tapi pelemahan rupiah ini juga ngaruh ke belanja pemerintah nih. Kadang kan pemerintah itu punya hitung-hitungan nih, kira-kira kurs rupiah tuh kira-kira bisa melemah di sampai level berapa ya. Ternyata pelemahan rupiah ini tuh kayak di luar prediksi karena ya nggak ada yang tahu siapa yang tiba-tiba perang kan. Untuk efisiensi itu termasuk bahan bakar ya, karena kan udah beberapa negara di luar Indonesia kayak udah ngumumin kalau misalkan mereka lagi krisis energi. Nah, di Indonesia pun baru-baru ini pemerintah Indonesia tepatnya di 31 Maret 2026 sama 1 April 2026 tuh mereka udah ngumumin kalau misalkan bakal ada work from home 1 hari. Rencananya sih di setiap Jumat untuk ASN. Pemerintah juga nerapin pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan. Yang terakhir, pemerintah juga bakal melakukan efisiensi anggaran. Jadi nih anggaran-anggaran program pemerintah kayak misalkan MBG atau yang lain-lainnya tuh bakal lebih diperketat. Kira-kira mana sih yang bisa dikurangin atau dia diefisiensikan lah gitu. Dalam hitung-hitungannya Pak Menteri Erlangga dan timnya nih, efisiensi yang mereka lakukan itu bisa menghemat APBN hingga 200 triliun. Ya lumayan sih ya, karena kan emang ini di luar dugaan gitu. Artinya apa? Apa yang terjadi di pasar saham, apa yang terjadi di nilai tukar rupiah, ini tuh bukan hanya terjadi di pasar saham. Maksudnya kita semua orang yang bahkan gak main saham aja juga ikut ngerasain. Nah terus gimana nih buat investor-investor yang misalkan masih punya cadangan lebih, apakah ini waktunya beli atau gimana? Di kondisi kayak gini tuh pasti gue yakin banget 100% bakal ada orang yang all in 100% naruh duitnya di saham. Dan ada juga yang orang gak berani, bahkan investor yang gak berani sama sekali masuk. Padahal kan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa jadi peluang emas ya. Harganya lagi murah, kenapa gak masuk gitu. Cuman bisa jadi yang all in itu juga nggak sepenuhnya benar. Dan bisa jadi yang nggak ngapa-ngapain itu benar. Atau kebalikan, bisa jadi yang all in itu yang benar dan yang nggak all in itu yang salah. Kita nggak tahu. Di kondisi market yang kayak gini tuh dua-duanya sebenarnya nggak ada yang tepat gitu. Karena market nggak bisa diprediksi arahnya gimana. Apa yang terjadi dengan Iran, Israel, dan Amerika Serikat itu ya di luar ekspektasi kita semua. Nah terus gimana strategi kita buat manfaatin cuan? Kalau misalkan all in aja nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, maksudnya kayak kurang wise lah untuk all in naruh semua uang kalian ke pasar saham. Atau bahkan sama sekali nggak ngelirik pasar saham. Padahal ini peluangnya lagi bagus. Dari analis-analis yang udah gue wawancarai,
ada beberapa saran yang mereka bagikan atau sharing. Yang pertama, lakukan gradual positioning. Artinya belinya jangan buru-buru, jangan langsung all in, jangan langsung semuanya beli di saham ABCD. Jangan langsung gitu, lakukan secara bertahap. Masuknya pelan-pelan. Jangan sekaligus punya duit 100 juta, dimasukin 100 jutanya ke situ. Jangan, pelan-pelan. Yang kedua, karena ngelakuinnya pelan-pelan, kalian nih boleh Sobat Cuan nerapin strategi averaging up. Loh, kenapa averaging up? Biasanya kan averaging down. Beli saat turun, supaya nanti kan keuntungannya bisa terus-terus meningkat. Kenapa belinya pas averaging up, pas harga naik? Karena di kondisi pasar yang sangat berfluktuatif ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya itu perang, pasar tuh nggak bisa diprediksi. Kalau misalkan ada kenaikan atau ada rebound, berarti ada tanda-tanda saham itu mulai dilirik kembali oleh investor. Nah, tetap perhatikan juga misalkan aliran dananya, jumlah yang beli yang jual berapa, terus investor asing gimana. Kalau masih mau tetap investasi di saham, kalian harus benar-benar cermat memilih saham yang tepat. Maksudnya gini, kalian yang berani masuk investasi di pasar saham sekarang, gue salut banget. Karena apa? Karena ini volatilitasnya tinggi banget. Nggak semua orang tuh bisa terima hari ini turun, hari ini naik. Kayak terlalu cepat gitu. Dan terlalu volatil. Bahkan satu saham aja tuh bisa ada yang turun 8% segala macam. Saham big caps ya, luar biasa tekanannya kan. Maka dari itu, pilihlah saham-saham yang punya arus kas kuat. Kenapa? Karena dengan pelemahan rupiah yang belum stabil ini dan harga bahan-bahan masih kurang oke nih karena BBM-nya, pasokan minyaknya mulai dikhawatirkan, emiten yang punya arus kas dengan fondasi yang kuat itu bisa bertahanlah di tengah badai. Maksudnya dia punya kekuatan lah dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, cari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sektor defensif. Misalkan, ini contoh ya, di sektor konsumer, karena pastikan setiap hari manusia kebutuhan pokoknya makan dan minum. Mungkin bisa dilirik tuh saham-saham yang related dengan consumer, misalkan retail atau semacamnya itu. Atau sektor defensif lainnya, itu ada telekomunikasi ya, kayak misalkan provider yang kalian pakai lah. Soalnya kan sekarang data itu udah jadi kebutuhan sehari-hari lah, mirip-mirip sama makanan minuman. Kalau HP-nya nggak ada data tuh kayaknya rasanya stres gitu. Nah, itu juga bisa salah satu dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, cari yang bisnisnya stabil. Tricky sih nyari bisnis stabil tuh gimana? Maksudnya bisa dilihat secara historis, ada pertumbuhan gaya dari tahun ke tahun atau stuck aja gitu rencana ekspansinya ke depan seperti apa ya. Apalagi di April, di kuartal 2 ini mulai banyak public expose dan ropes itu kalian boleh sambil-sambil dipantengin tuh kira-kira rencana ekspansi si emiten-emiten ini mau ngapain sih. Yang keempat nih, kalian juga boleh nih ngelirik saham-saham yang lagi diuntungkan sama siklus komoditas saat ini. Kalau misalkan lagi emang eranya komoditas kayak batu bara, emas, minyak, mungkin boleh dilirik. Cuma hati-hati, kenaikannya udah lumayan nih saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Kalau kalian sampai telat masuknya, bukannya untung malah boncos. Itu yang harus diperhatikan. Nah, yang gak kalah penting juga menurut gue adalah siapin cash. Dan menurut gue yang mungkin bisa kalian pertimbangin yaitu megang uang cash karena kondisi global masih gak menentu. Rupiah juga masih tertekan, likuiditas juga masih ketat nih. Jadi nggak ada salahnya sih buat jaga-jaga megang uang cash. Karena volatilitas masih akan tetap tinggi. Apalagi kalau misalkan kalian naruh uangnya di bentuk saham atau reksadana, itu kan nggak bisa langsung cair dalam sehari ya. Kalau di saham aja ada T+2. Kalau misalnya butuh urgent mendadak atau gimana-gimana, kan nggak bisa langsung tuh dicabut tuh, kan duitnya dicairin. Nah, jadi sekarang tuh ngomongnya tuh bukan ini IHSG turun tuh marketnya lagi murah, ini diskon besar. Ini tuh enggak kayak gitu guys. Ini tuh pelemahan rupiah, IHSG yang tertekan, krisis energi yang udah mulai tanda-tanda nih. Entah, semoga gue sih harapnya nggak semakin meluas ya. Maksudnya perangnya juga nggak sebesar itu. Gue harapkan ya Selat Hormuznya bisa jalan seperti biasa. Ya dunia kembali baik-baik aja gitu. Ingat, maksudnya walaupun saham-saham itu udah banyak yang murah, tapi bukan berarti langsung all in semua karena masih ada potensi kita nggak tahu apakah itu benar-benar udah di bottomnya atau belum.
atau ternyata masih bisa turun lagi, ini masih tergantung sama sentimen global. Bahkan sentimen domestik kita aja belum cukup kuat untuk menahan semua sentimen negatif itu. Sekian video Cici Cuan kali ini. Kalau kalian ada komentar, saran mau bahas apa, jangan lupa komen di bawah. Intinya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.